Nama saya Maria Clarissa Putri Daus. Saya bersekolah di SDK Santo Fransiskus Assisi Karang. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Welarunus dan Kambu Lawang. Cerita ini diadaptasi untuk kebutuhan lomba bertutur tingkat SDNI yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai tahun 2026 dari komik cerita rakyat Manggarai Welarunus dan Kambu Lawang yang ditulis oleh Clarentina Kohlin dan Yovita Kapsaryani Pagu berdasarkan wawancara dengan RD Innocentius Sutam. Buku ini diterbitkan untuk Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di hutan Manggarai yang luas dan subur, hiduplah sepasang suami istri. Nama istrinya Welarunus, nama suaminya Kambu Lawang. Hutan memberi mereka banyak makanan, umbi-umbian, buah-buahan, daun-daunan. Setiap hari mereka makan dari hasil hutan. Mereka tidak pernah kekurangan. Namun, suatu hari Welarunus berkata pelan, "Kambu Lawang, kita selalu makan makanan yang sama." Kambu Lawang menoleh. "Bukankah itu sudah cukup?" Welarunus mengangguk. "Cukup, iya, tapi aku ingin mencari tanaman lain, makanan yang berbeda." Kambu Lawang berpikir sejenak lalu berkata, "Baik, kalau begitu kita cari bersama." Keesokan harinya, mereka menyiapkan roto di punggung, membawa parang, dan bekal secukupnya. Mereka berjalan ke hutan lain, mencari tanaman baru, menggali tanah, menyusuri semak-semak. Namun, kemanapun mereka pergi, tanaman yang mereka temukan tetap sama seperti sebelumnya. Welarunus menarik napas panjang. "Kambu Lawang, bagaimana kalau kita menemui Empu Iti?" Kambu Lawang terkejut. "Empu Iti tinggal di pojok bening. Gunung itu sangat jauh, jalannya sulit." Welarunus menatap suaminya. "Kita mencari makanan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita." Kambu Lawang mengangguk pelan. "Baik, besok kita berangkat." Mereka pulang untuk beristirahat. Keesokan pagi, dengan bekal baru, mereka berjalan menuju pojok bening. Perjalanan itu sangat berat. Hutan lebat dan sunyi. Semak berduri melukai kaki mereka. Beberapa kali mereka terjatuh. Aduh! Duri melukai kulit. Darah mengalir dari luka. Namun, mereka tidak berhenti. Saat Welarunus terjatuh,
memang menolongnya. Saat kamu kelelahan, Willah menggenggam tangannya. Kita lanjut pelan-pelan. Iya, kita bersama. Hari demi hari, mereka terus berjalan. Akhirnya, mereka tiba di puncak pojok bening. Tubuh mereka sangat lelah, penuh luka. Mereka rebah di tanah dan tertidur. Dalam tidur itu, mereka bermimpi. Welarunus dan Kamulawang bertemu Empu Ete. Empu Ete mengambil benih di tangannya dan menaburkannya ke tanah. Tanah yang bercampur dengan darah mereka, dari tanah itu tumbuh tanaman-tanaman baru. Empu Ete berkata, dari perjuangan kalian akan tumbuh kehidupan baru. Besok pagi, panenlah tanaman ini, lalu pulanglah. Keesokan pagi, mereka terbangun. Mereka terkejut melihat di sekeliling mereka tumbuh tanaman baru yang bisa dijadikan makanan. Dengan hati gembira, mereka memanen semua tanaman itu, lalu memasukkannya ke dalam botol. Lalu mereka pulang dengan penuh syukur. Tanaman itu dijadikan benih dan ditanam kembali menjadi makanan baru bagi mereka dan keturunan mereka. Sejak saat itu, orang-orang mengenal Welarunus dan Kamulawang. Pasangan suami istri itu tidak menyerah, saling membantu, dan berani berjalan jauh demi masa depan. Karena dari usaha dan kebersamaan, kehidupan baru tumbuh. Sekian dan